Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, termasuk karunia yang masuk ke dalam kategori nikmat yang luar biasa bagi manusia adalah diberikan anak. Karena dengan anak itu bisa memberikan seseorang mendapatkan jariah walaupun nanti dia sudah meninggal dunia. Ada 3 hal yang akan tetap mengalir kepada seorang manusia walaupun dia sudah meninggal. Di antaranya adalah anak yang soleh. Jadi ada iza matal insan in qata'anhu amaluhu ila min salasati asya min sodakotin jariyatin au ilmun yuntanfa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika seorang manusia telah meninggal dunia, maka putuslah semuanya dari dia kecuali 3 hal, yaitu sodakoh jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya atau kepada orang itu. Jadi dengan Allah memberikan nikmat berupa anak kepada manusia, itu adalah peluang bagi manusia untuk bisa menjadikan anak tersebut aset bagi dia yang sangat berharga, baik di dunia, utamanya adalah di akhirat. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita, orang-orang yang diberikan amanat oleh Allah berupa anak, untuk betul-betul bisa mendidik anak-anak tersebut agar bisa betul-betul menjadi anak yang solih atau solihah. Mulai dari anak itu di dalam kandungan, tidak pernah berhenti kita berdoa pada Allah agar anak ini nanti terlahir dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dan mudah dididik untuk menjadi anak yang solih dan soleha. Begitu anak tersebut sudah lahir, betul-betul kita jaga, kita didik, kita rawat sampai anak ini bisa menerima pelajaran-pelajaran. Dari lahir, ya, ketika dilahirkan oleh ibunya, oleh istri dari kita, bagi laki-laki, jangan lupa ada sunnah yang sangat disarankan, dianjurkan, sunnah muakkad bagi seorang ayah untuk mengazani telinga bayinya. Jadi begitu lahir, mengumandangkan azan dengan pelan di telinga kanan sang bayi, kemudian qomat di telinga kiri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Abi Rafi. Dia melihat, ya, Abi Rafi maksud saya, dia melihat Nabi mengazani cucunya. Jadi kalau punya hadisnya itu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis sholati. Jadi saya melihat Nabi mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, berarti kan cucunya Nabi ini, yaitu Nabi mengumandangkan azan sholat. Azan sholat seperti biasa, telinga kanan, kemudian qomat di telinga kiri. Agar apa? Agar tempat masuknya ilmu itu oleh Allah dibuka. Tempat masuknya ilmu itu kan mata, telinga, dan hati tempat menampung ilmu. Nah, dengan kita mengazani bayi, tujuannya adalah agar Allah jaga tempat masuknya ilmu itu dari syaitan, sehingga tempat masuknya ilmu itu betul-betul bisa berfungsi sebagaimana mestinya, bisa barokah, bisa semangat dalam
menerima ilmu. Ya, jadi azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Nah, kemudian usaha yang selanjutnya adalah mengakikohinya. Mengakikohi bayi itu ketika memang dia mampu. Karena Nabi juga bersabda bahwa kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Jadi setiap anak yang dilahirkan, setiap anak kecil itu digadaikan dengan akikohnya. Dia disembelihkan kambing di hari ketujuh, kemudian dicukur dan diberi nama. Jadi dicukur rambutnya agar dia betul-betul bisa menjadi manusia yang betul-betul fitrah, ya, dengan dibuang kotorannya, rambutnya dibuang. Kemudian dipilihkan nama-nama yang baik dengan harapan anak ini nanti tumbuh sesuai dengan nama yang dibubuhkan orang tua kepada dia. Dan kenapa diakikohi? Karena ini termasuk sunnah muakkad. Kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal ini kan termasuk salah satu dari 4 imam mazhab yang terkenal, ya. Kalau mazhab yang terkenal yang pertama itu kan Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, Imam Hambali itu Ahmad bin Hambali itu. Beliau berkata tentang akikoh, haza fi syafa'ah. Jadi akikoh ini adalah tentang syafaat. Yuridu annahu idza lam yu'aqqa anhu famata tiflan lam yashfa' fi abawaihi. Jadi kata Ahmad bin Hambal, kalau seorang anak dia tidak diakikohi atau belum diakikohi, kemudian ternyata Allah qadarkan anak itu meninggal di usia bocah, masih tiflan, masih kanak-kanak, masih balita, tapi belum diakikohi, maka anak ini tidak bisa menjadi syafaat atau memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Karena ada hadis yang menyatakan barang siapa yang memiliki anak dalam keadaan bayi kemudian meninggal dunia, lalu orang tuanya bisa sabar menerima ujian itu, maka anak tersebut bisa menghalangi kedua orang tuanya dari siksa api neraka. Artinya bisa menjadikan syafaat. Nah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kalau anak itu belum ditebus dengan seekor kambing, gadaiannya itu, maka belum bisa dimiliki sepenuhnya oleh kedua orang tua untuk memberikan syafaat apabila anak ini meninggal dalam usia bayi. Tapi itu tetap, ya, kembalinya semuanya adalah kepada Allah, karena itu bukan kewajiban. Akikoh itu bukan kewajiban, tapi bagi orang bisa melaksanakan akikoh itu jelas mendapatkan pahala yang sangat besar, dan memang ibarat sesuatu yang digadaikan, dia sudah tebus, dia sudah bisa memiliki sepenuhnya. Nah, ya mudah-mudahan bagi orang yang belum mampu akikoh, benar-benar bisa dia mengakikohi anaknya dalam keadaan anaknya memang masih bocah, ya, masih gulam, masih anak-anak, belum balik. Karena kalau sudah balik, ya bukan lagi dalilnya akikoh, karena akikoh itu judulnya adalah anil gulam, dari anak-anak yang belum balik berarti. Kalau sudah balik berarti ya bukan akikoh lagi. Karena hadis yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa nafsahu ba'da nubuwah, bahwa Nabi mengakikohi dirinya setelah jadi nabi, berarti sudah usia 40 tahun lebih. Itu hadisnya ternyata dhaif. Jadi tidak bisa kita jadikan rujukan untuk mengakikohi diri sendiri ketika kita mampu dan dulu waktu kita masih kecil tidak diakikohi oleh orang tuanya. Jadi tidak perlu melakukan sunnah akikoh ketika dia sudah dewasa, dia mengakikohi dirinya sendiri, tidak perlu, karena contohnya adalah hadis yang dhaif. Jadi kita lebih fokus kepada berusaha ketika Allah titipkan kita amanat berupa anak, dan anak itu memang masih bocah, masih kecil, masih gulam, kita berusaha untuk mengakikohinya, karena ini merupakan sunnah muakkad.
Nah, di hadis yang lain juga masih di hadis Tirmizi, kalau tadi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dari syarah hadis Abu Daud ya, fi Aunil Ma'bud, syarah hadis Abu Daud. Nah, di dalam hadis Tirmizi juga dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al gulam aqiqatuhu fa ahriquhu anhu daman wa amitu anhul adza. Jadi seorang anak, seorang bocah itu supaya ada akikohnya, ditebus dengan kambing. Alirkanlah darah darinya, maksudnya sembelih karena kambing, kemudian buanglah kotoran dari dirinya, maksudnya supaya dicukur gundul. Adapun pelaksanaannya dalam mengakikoh itu sebenarnya juga tidak mesti di hari ke-7 ya. Boleh juga di hari yang lain, di hari kelipatan 7 atau pada saat dia mampu. Jadi Imam Tirmizi juga mengatakan fa illam yatahayya yaumas sabi fa yauma rabi'a asyara. Kalau nggak mampu di hari ke-7 maka silakan laksanakan di hari ke-14. Fa illam yatahayya uqa anhu yauma hadin wa isrin. Kalau nggak mampu juga silahkan akikohnya itu dilaksanakan pada hari ke-21 ya, atau ketika mampu, yang penting anak itu statusnya masih gulam. Adapun persyaratan kambing yang digunakan untuk akikoh itu sama dengan kambing yang digunakan untuk Idul Adha. Jadi nggak boleh terlalu kurus, kemudian tidak boleh cacat ya, tidak boleh sakit. Karena Nabi juga di dalam Imam Tirmizi juga mengatakan la yujzi'u fil aqiqah minasyati illa ma yujzi'u fil udhiyah. Jadi persyaratan kambing yang digunakan untuk aqiqah itu sama dengan kambing yang digunakan untuk Idul Adha. Kalau jumlah kambingnya sunahnya ya, kata Nabi itu anil gulam syatan mukafiatan wa anil jariyah syatun. Jadi dari bayi laki-laki itu sunahnya 2 kambing yang mencukupi, yang sudah musinah, umurnya sudah masuk 1 tahun menuju 2 tahun, dan kalau bisa yang gemuk, yang besar ya. Dan dari anak perempuan itu cukup 1 kambing. Dan adapun jenisnya itu ada hadis yang menjelaskan, kata Nabi la yadurukum azzukronan kunna am inasa. Seandainya tidak ada kambing jantan, maka bisa digunakan kambing betina. Jadi intinya akikoh ini, jika kita melaksanakan akikoh, niati dengan atau diniatkan supaya benar-benar ingin menjalankan sunnah, kemudian berharap ini menjadi simpanan pahala, dan berharap Allah mudahkan kita untuk mendidik anak kita ini untuk menjadi anak yang solih atau solihah, bisa mudah dalam memberikan karakter baik, mendidik anak kita untuk memiliki karakter yang baik. Jadi ibaratnya itu kita mau menanam, kemudian tanahnya kita berusaha untuk jadi subur dulu, baru kita tanam tanamannya. Nah, dengan kita melaksanakan akikoh ini, yang mulai dari lahir, bahkan sebelum lahir kita doain di dalam kandungan, kemudian setelah lahir kita kumandangkan azan dengan pelan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, kemudian setelah lahir kita akikohi dia, entah itu di hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 atau saat mampu, yang penting masih status gulam, dengan kita berikan nama yang terbaik, dan nama itu kita jadikan sebagai doa. Nah, kemudian setelah itu kita didik dia betul-betul bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Jadi usaha kita tuh mulai tadi dari anak masih dalam kandungan. Karena pemberian yang paling baik diberikan oleh orang tua kepada anak itu adalah pendidikan akhlakul karimah. Jadi bahkan mafhum aulawi atau pemahaman berbalik dari hadis yang berbunyi manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasan, pemberian yang terbaik diberikan orang tua kepada anak adalah bisa
mendidik anaknya memiliki budi pekerti yang baik. Berarti ketika orang tua tidak berhasil atau tidak bisa atau tidak mau mengusahakan anaknya memiliki karakter yang baik, budi pekerti yang baik, sampai akhirnya anaknya bukan menjadi orang yang memiliki karakter baik, berarti orang tuanya telah gagal dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, tidak bisa memberikan pemberian yang terbaik. Walaupun mungkin dalam sisi keduniaannya berlebih, mungkin pendidikannya sampai mungkin sampai profesor mungkin ya, atau mungkin sampai S3 atau minimal sampai S1, tapi kalau akhlaknya nggak baik berarti orang tuanya gagal. Walaupun anak itu bisa pintar dalam mencari maisha, mungkin penghasilannya sampai mendapatkan angka yang setiap bulannya itu diidam-idamkan oleh setiap orang ya, karena jumlahnya yang besar, tapi kalau akhlaknya tidak baik ya bisa dikatakan percuma, apalagi dia meninggal dalam keadaan akhlak yang tidak baik. Berarti orang tuanya gagal, karena akhlak yang baik itu adalah tuntutan, bahkan kewajiban yang harus diberikan orang tua kepada sang anak. Jadi anaknya didoain terus oleh orang tuanya, kemudian dididik ya, setelah waktu kecil diakikohi. Jadi jangan lupa pemberian yang paling terbaik diberikan oleh orang tua kepada sang anak adalah pemberian budi pekerti yang baik. Nah, dengan kita selalu minta ilham yang baik kepada Allah, insya Allah akan berikan kita cara-cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha dengan izin Allah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma atina hikmah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah saya hikmah. Hikmah itu adalah fi'lu yang bagi ala wajhil ladzi yang bagi fi waqtil ladzi yang bagi. Tindakan yang tepat di keadaan yang tepat di waktu yang tepat. Sehingga kita berucap, kita bertindak kepada anak kita atas izin dari Allah, atas ilham dari Allah yang merupakan itu tindakan yang tepat, sehingga akhirnya membuat anak kita mudah dididik dan akhirnya menjadi anak yang soleh atau soleha. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.